Kasih yang sempurna. Kasih sempurna adalah kasih Tuhan. Karena God is love, love is God. Allah itu kasih, kasih itu Allah. Jadi Allah bukan punya kasih, tapi Allah adalah kasih. Jadi barang siapa hidup di dalam Allah, pasti mereka hidup di dalam kasih. Barang siapa tidak dapat mengasihi, maka mereka hidup di luar Tuhan. Karena definisi kasih adalah memberi yang terbaik agar orang lain menjadi lebih baik. Dan untuk memberi yang terbaik, kita mesti harus jadi yang terbaik. Kita bisa memberi yang terbaik dengan apa yang ada pada kita. Yang menjadi pertanyaan, dari mana saya tahu apakah saya sudah membawa kasih atau belum? Gampang dengan melihat. Apakah kehadiran kita di rumah membuat rumah lebih harmonis atau sebaliknya? Dari mana saya tahu apakah sudah memberi yang terbaik atau belum? Gampang dengan melihat apakah kehadiran kita di tempat pekerjaan membuat tempat pekerjaan lebih maju atau sebaliknya. Dari mana kita tahu apakah kita sudah membawa kasih atau belum? Gampang dengan melihat apakah kehadiran kita di kota dan bangsa ini sudah membawa kesejahteraan atau belum. Kalau kehadiran kita belum membawa keharmonisan dalam rumah tangga, tidak membawa kemajuan dalam tempat pekerjaan, tidak membawa kesejahteraan bagi kota dan bangsa kita, berarti kita belum membawa kasih. Sebab di mana ada kasih pasti ada perubahan. Di mana ada kasih pasti ada transformasi. Jadi kalau kita pengen lihat perubahan dalam diri keluarga kita, teman kita, bahkan musuh kita, praktekkan kasih. Sebab di mana ada kasih pasti ada transformasi. Nah, saya mau bagi kepada kita semua ada 3 ciri-ciri daripada kasih yang sempurna. Yang pertama, ciri-ciri daripada kasih yang sempurna, mencintai dan mengasihi tanpa punya kepentingan. Mencintai dan mengasihi tanpa menuntut balasan. Sebab kasih itu murni, kasih itu tulus, kasih gak menuntut, kasih itu gak ingin menerima pahala atau imbalan. Sama seperti Tuhan, ketika Tuhan mengasihi kita, Dia tidak pernah menuntut kita untuk berbuat sesuatu kepada Dia. Dia betul-betul mencintai kita tanpa punya kepentingan. Buktinya Dia beri surga kepada kita tanpa berbayar. Buktinya Dia beri nafas kepada kita tanpa berbayar. Hampir di dunia ini langka dengan namanya gratisan. Kita masuk parkir bayar, kita masuk wahana bayar, kita masuk negara orang lain bayar. Tapi kita melihat bahwa kasih Tuhan yang sempurna, Dia beri segala-galanya dengan cuma-cuma. Firman Tuhan berkata dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua, dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan hendaklah kalian saling membantu, menanggung beban orang, supaya dengan demikian kalian mentaati perintah Kristus. Rupanya dengan kita saling membantu, saling mengasihi beban orang tanpa punya kepentingan, kita sedang melakukan seluruh perintah Kristus. Jadi perintah Tuhan, kalau kita baca dari awal sampai akhir, dari A sampai Z, dari Kejadian sampai Wahyu, berulang-ulang akan muncul satu benang merah. Alkitab kita selalu bicara soal kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Berarti dengan kata lain, sekalipun kita gak hafal Alkitab, atau sekalipun Alkitab kita di bumi hanguskan dari negara kita Indonesia, selama kita melakukan kasih, kita sudah melakukan seluruh firman Tuhan. Melakukan firman adalah hal yang mudah dan sederhana. Dan yang menarik, tanda daripada orang yang mencintai dan mengasihi tanpa punya kepentingan, waktu dia mengasihi, dia tidak menuntut sesuatu. Dia tidak menerima balasan. Dia tidak menginginkan harapan dari orang tersebut untuk membalasnya. Gak ada udang di balik batu. Sebab kalau tangan kanan memberi, tangan kiri menuntut. Tangan kanan memberi, tangan kiri pengen terima pujian. Maka sebenarnya kita telah memberikan tekanan batin kepada orang yang kita tolong. Mereka akan berpikir bagaimana saya bisa balas budimu. Bagaimana saya bisa balas kebaikanmu. Namun sebaliknya kalau tangan kanan memberi, tangan kiri gak menuntut. Seperti Tuhan memberikan tanpa menuntut. Maka kita sedang memberikan kelegaan kepada orang yang kita tolong. Kita sedang memberikan kebebasan buat orang tersebut. Mereka gak lagi berpikir bagaimana saya bisa balas budimu. Bagaimana saya bisa balas utang-utangmu. Tapi ketika kita menolong sesama tanpa punya kepentingan, kita sedang memberikan kelegaan kepada orang yang kita tolong. Demikian Tuhan telah memberikan kasih sehingga kita mengalami kelegaan. Dan yang menarik, ketika tangan kanan memberi, tangan kiri gak menuntut, memberikan kasih tanpa punya kepentingan, maka
kita sedang memberikan kesempatan untuk Tuhan membalas kepada kita. Dan kalau Tuhan membalas kepada kita, pasti kualitas dan kuantitasnya jauh lebih besar daripada manusia bisa balas untuk kita. Makanya kalau kita analisa, semua orang-orang yang murah hati selalu dekat dengan mujizat. Karena mujizat dengan kemurahan hati itu bagaikan mata koin yang bergandengan dan saling berkaitan, yang tidak bisa dipisahkan. Berarti banyak murah hati sama dengan banyak mujizat. Sedikit murah hati sama dengan sedikit mujizat. Tidak ada murah hati sama dengan tidak ada mujizat. Jadi kalau kita mau mengalami banyak mujizat, mari belajar untuk kita bukan cuma terima kasih dari Tuhan, tapi kita membagikan kasih juga tanpa punya kepentingan kepada yang lain. Yang kedua, ciri-ciri pada orang yang memiliki kasih yang sempurna, mencintai dan mengasihi manusia tanpa memandang perbedaan. Mari kita lihat Tuhan Yesus. Dia mengasihi kita, baik kita sering bikin dosa atau bahkan jarang bikin dosa, dia tetap mengasihi kita. Dia mengasihi kita baik kita kulit putih maupun kulit hitam, baik kita rambut lurus maupun rambut keriting. Dia mengasihi kita apa adanya. Buktinya dia beri matahari buat pendosa. Buktinya dia beri hujan buat penjahat. Seandainya gak ada matahari dan hujan, berarti tidak ada yang hidup di planet ini. Berarti Tuhan sedang memberikan kesempatan untuk pendosa dan penjahat berubah. Harusnya kasih yang sama kita berlakukan kepada orang sekitar kita. Mari belajar untuk mencinta dan mengasihi tanpa memandang perbedaan, tanpa memandang agama, tanpa memandang status sosial, bahkan tanpa memandang perbedaan pendapat. Ingat, perbedaan pendapat belum tentu salah. Perbedaan pendapat justru membuat kita memutuskan lebih bijaksana lagi. Firman Tuhan berkata dalam Galatia pasal 6 ayat ke-10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang. Menarik, selama masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik kepada semua orang. Berarti, suatu hari nanti kita gak punya kesempatan lagi berbuat baik. Kapan kita gak punya kesempatan berbuat baik? 2 momen, 2 tempat. Yang pertama, pada waktu orang di sekeliling kita masuk dalam kubur. Waktu orang di sekeliling kita masuk dalam kubur, maka pelukanmu, tangisanmu, pemberianmu tidak akan pernah menyentuh orang itu. Kesempatan buat kita berkarya waktu orang itu masih hidup. Yang kedua, kapan kita gak punya kesempatan berbuat baik? Waktu kita sendiri masuk dalam kubur. Waktu kita masuk dalam kubur, kita gak usah bikin lagi orang bodoh jadi pintar, miskin jadi kaya, nganggur punya lapangan pekerjaan, orang sakit jadi sehat, orang yang jahat jadi baik. Kesempatan buat kita berkarya waktu kita masih hidup di planet ini. Nah, firman Tuhan berkata, selama masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik kepada semua orang. Bukan seetnik, bukan seagama, bukan sependapat. Makanya firman Tuhan berkata, kalau kamu ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Artinya gini, belajar untuk mengasihi kepada orang yang tidak mampu mengasihimu. Kalau kita mengasihi kepada orang yang mengasihi kita, apa bedanya sama teroris, ISIS, Taliban? Mereka juga mengasihi orang yang dukung mereka. Tapi firman Tuhan mengajarkan, untuk kita bisa mengasihi kepada orang yang tidak mampu mengasihi kita, itulah kasih yang sempurna. Yang ketiga, ciri-ciri pada orang yang memiliki kasih yang sempurna, yaitu mencinta dan mengasihi tidak ada hentinya. Mencinta dan mengasihi dengan konsisten. Never stop loving people. Never stop forgive people. Mari kita lihat Tuhan. Berapa kali kita melukai Tuhan, berapa kali Tuhan tetap mengampuni kita. Berapa kali kita meninggalkan Tuhan, berapa kali Tuhan tetap memberikan bahunya untuk kita. Dia mencintai kita dengan kasih yang abadi dan kekal. Kalau dia tidak pernah mencintai kita dengan kasih abadi kekal, tidak mungkin kita ada tempat hari ini. Kalau kita ada tempat hari ini karena kasihnya yang sempurna. Harusnya kita semua sudah menerima kasih yang abadi kekal. Jangan pernah bagikan kasih secangkir gelas kepada orang yang ada di sebelahmu. Tidak adil. Kalau kita sudah menerima kasih seluas lautan, mari bagikan kasih juga seluas lautan kepada orang yang ada sekelilingmu. Firman Tuhan berkata dalam Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Berarti kita bisa melihat di sini ada 2 momen, ada 2 hal yang membuat kita lihat transformasi dalam kehidupan seseorang. Yang pertama, jangan berhenti berbuat baik. Jangan tawar hati berbuat baik. Jadi kalau berbuat baik itu harus konsisten. Yang kedua, jangan lemah berbuat baik. Kalau berbuat baik itu harus on fire. Ketika kita berbuat baik secara konsisten,
dan tidak lemah, maka kita akan lihat perubahan dalam diri orang itu. Buktinya, sejahat-jahatnya Rasul Paulus, karena kasih Tuhan yang konsisten mengubahkan menjadi Rasul Paulus yang dipakai Tuhan. Seburuk-buruknya Petrus menyangkal Yesus, tapi karena kasih Tuhan yang konsisten mengubahkan Petrus menjadi seorang rasul yang dipakai secara luar biasa. Demikian hal yang sama, seburuk-buruknya mungkin orang tuamu, temanmu, bahkan pasanganmu yang meninggalkan kau dan mengecewakan kau. Saya mau beritahu, kalau kita memberi kasih yang konsisten buat mereka, suatu hari mereka akan berubah. Buktinya, Tuhan telah mengubah kehidupan kita. Mari kita bagikan kasih juga yang konsisten kepada mereka. Kita akan lihat perubahan-perubahan nyata dalam hidup mereka.